ini saudara bisa lihat di Universitas Terbuka itu profil pengurus, ya kan, DPD, Dewan Pimpinan Daerah Himpunan HAPI, Himpunan Advokat Indonesia, ya kan, Provinsi Sumatera Utara. Nah ini saudara lihat di pekerjaannya, kan saudara lihat tadi di poin kelima tuh tertulis jelas Ketua Yayasan Kudus Mandiri. Sampai sekarang tuh ya, ini yang saya ambil itu semua di ruang publik, saudara-saudara. Tidak ada yang saya hack apapun, tidak ada, cuma saya klik-klik saja gitu loh. Jadi saya tidak mengambil dari mana, malah nomor WA-nya semua itu dia sendiri yang ngasih tahu di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu, sahabat Cahyati yang dirahmati Allah. Di kesempatan kali ini kita jumpa lagi di channel kami Cahyati 80. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, mendapatkan taufik dan hidayahnya, mendapatkan ridho dan inayahnya, dimudahkan segala usahanya, dilancarkan usaha, serta dikabulkan dengan amin ya rabbal alamin. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, pemirsa, sahabat yang telah mendukung channel kami, men-subscribe channel kami. Jazakumullah khairan. Dan bagi pemirsa yang baru bergabung, baru menemukan channel kami, jangan lupa klik tanda jempolnya, klik tombol subscribe-nya, nyalakan tanda loncengnya, klik tanda jempolnya, dan tinggalkan komentar di bawah video ini. Bapak Ibu, pemirsa dan sahabat Cahyati yang dirahmati Allah, ini masih tentang membahas tentang STT Nias yang mata kuliahnya itu terdapat penistaan atau terhadap agama Islam. Sekali ini gilirannya orang Kristen sendiri yang mereaction, yang angkat bicara soal Islamologi yang menjadi salah satu mata kuliah STT Nias yang isinya itu adalah penistaan terhadap agama Islam. Karena kemarinnya itu ketua dari STT Nias ini mengadakan klarifikasi dan merasa sangat dirugikan ya. Dan bukan hanya itu, ini mengeles ya. STT Nias ini orang-orang ketuanya ini ngeles, tidak mengakui adanya website tentang Islamologi yang menistakan agama Islam. Nah, ini dibongkar oleh orang Kristen sendiri. Mari kita simak videonya. Pria Kristen ini menelusuri jejak digitalnya STT Nias, dan hasilnya teman-teman mengejutkan, sangat mengejutkan teman-teman. Saya berharap teman-teman tonton video ini sampai selesai agar tidak gagal paham. Kalau untuk urusan iklan, teman-teman langsung skip saja, nggak apa-apa ya. Kalau iklan muncul langsung skip, nggak apa-apa teman-teman ya. Yang penting videonya disimak sampai selesai agar tidak gagal paham. Kita langsung simak videonya teman-teman. Saya tampilkan sumbernya biar tidak timbul fitnah teman-teman ya. Ini layar teologi. STT Nias merasa sangat-sangat dirugikan dan dicemarkan nama baiknya. Video ini 14 jam yang lalu. Oke? Jelas ya teman-teman? Ini sangat mengejutkan. Oke. Harusnya kan di atas kertas kan nggak bisa dibantah dong, ya kan? Tapi justru klarifikasi ini, ya, itu di poin berapa itu di poin sebentar. Saya scroll dulu ya saudara-saudara ya. Panjang juga ya. Nah ini klarifikasinya ya. Di poin pertama dan kedua ini kan tidak pernah tuh STT Nias itu tidak pernah mengajarkan materi yang telah viral di media sosial kepada seluruh mahasiswa STT Nias. Padahal kalau kita masuk ke web archive tadi itu ya, itu dari bulan Mei saya klik-klik, saya coba begitu bisa semua masuk dan ada materi itu gitu loh. Ya materi itu sudah ada gitu. Dan poin kedua yang ditolak oleh ketua STT Nias ini
tidak pernah mengupload seluruh bahan ajar di website STTN, STT Nias gitu maksudnya ya di sini. Sebentar, STT Nias ya. Jadi ini betul-betul menolak secara keseluruhan. Saudara pasti kan bertanya, loh Pak, yang kemarin itu apa Pak? Pasti ya, ketua STT ini kan juga melihat juga videonya dong. Lalu gimana caranya dia ngebantah gitu? Soalnya di sini tidak ada cara dia tunjukkan buktinya bahwa dia tidak pernah, STT Nias itu tidak pernah mengajarkan materi itu, dan STT Nias tidak pernah mengupload. Loh kok bisa Pak? Jelas-jelas itu di websitemu yang membuka itu orang lain begitu banyak ya, termasuk saya. Ya saya juga membuka itu gitu. Ya kan? Gimana mungkin? Ya sayangnya di sini tidak ada bukti apapun ya. Nanti juga kita bicarakan soal gedung kampus ini yang ternyata memberikan kita clue ya kepada nama Radius Purnawira itu ya, soal jas alma mater juga ya, karena dinyatakan bukan gedung kampus STT Nias dan itu juga bukan jas alma mater mahasiswa STT Nias. Jadi memang ada beberapa versi itu yang viral gitu ya. Nah kemudian pihak keempat sih ya, karena merasa sangat-sangat dirugikan dan dicemarkan nama baiknya, ya STT Nias akan melaporkan kepada pihak yang berwajib ya. Wah ini jadi bukan permasalahan kecil saudara-saudara ya, karena sudah viral ya. Ini bukan jadi masalah kecil gitu loh. Iya, ini jadi masalah besar ini saudara-saudara. Nah, oke, kita naik dulu ke atas. Ya, saya pengen pastiin dulu yang bicara ini siapa gitu. Ya, terus kemudian dari kanal siapa gitu. Ya, nah ternyata bukan dari, saya juga nggak tahu ini video ini didapat dari siapa mana ya. Jadi ada Ali ya. Ali ngapak atau ngapak gitu ya. Ya. Di TikToknya dia bisa mendapatkan video ini. Nah sayang nih, saya nggak dapetin video ini. Dari mana sih dapetinnya? Iya. Tapi oke, terlepas dari video itu, saya lihat tidak ada editan ya. Jadi saya percaya isinya benar di sini. Ya dia cuman re-upload aja di sini. Ya. Nah jadi saya lihat ya video itu ya ini video aslinya 16 November ya, tetapi diupload sama Ali Ngapark ini 17 November, dan tadi saya lihat jam 17.40. Ini jam berapa nih? Wah ini kan di jam 22 ya. Jam 22 udah berapa puluh ribu tuh. Sebentar. Coba kita lihat juga ya. Tadi saya ngelihatnya udah ini ya, udah lama aja, jam 5.40 saya ngelihatnya. Ya, sebentar gitu. Ya, kita lihat aja, kita klik sebentar kalau ngelihatnya. Udah berapa banyak ini ditonton nih? Loh, tadi ini ya. Cepat ya muncul. Oh, di atas di atas nih. Sekarang kok kenapa jadi tidak ada ya? Sebentar, saya lihat dulu. Iya, bukan yang ini nih. Yang asli tadi itu saja sudah. Apa harus login dulu ya? Iya, jam 5 sore lewat 40 menit itu sudah ditonton 27.300 kali ya. Dan nanti saudara lihat, harusnya jauh lebih banyak nih. Ya, tapi saya heran kok kenapa bisa hilang tuh. Apa harus login dulu atau gimana gitu ya? Oh, kita ke ininya aja. Ke Ali Ngaparknya ini aja, langsung kelihatan kan di situ kan. Iya, udah berapa nih di sini? Ya di sini ada nggak? Komennya aja udah 1167 ya. Terus dia kok nggak ada sih informasinya, maksudnya atau coba kita lihat linknya. Oh, 43.000 ya, sekarang sudah 43.000. Wow ya. Jam jam 10 ini sudah 43.000 lebih ya. Ya baik, kita lanjutkan ya. Nah yang ngomong ini siapa? Saya penasaran gitu loh. Kalau yang ngomong cuman satpam sih ya mungkin kita ragukan begitu ya. Nah ternyata setelah saya selidiki ya, yang ngomong atau yang berbicara ini itu adalah ketua STT Nias sendiri ya, Fonseca ya. Nah kalau saya lihat Fonseca ini nama lengkapnya itu Foanoita Zega. Oh, ternyata yang memberikan klarifikasi itu ketua STT-nya langsung teman-teman ya. Saya baru tahu teman-teman.
ya, yang pada tahun 2016-2017 itu menjadi kepala jurusan PAK. Ya, kita bisa lihat di dalam struktur organisasi STT Nias yang disembunyikan itu, ya, itu disembunyikan ya saudara-saudara. Kemudian tahun 2022 jadi wakil ketua 1 dan tahun 2022 jadi wakil ketua 1 dan tahun 2024 Januari itu sudah menjadi ketua STT Nias periode 2024-2027 ya. Ini buktinya saudara-saudara. Nah, ini saya bisa dapatkan, saya bukannya ngehack apa-apa, tidak saudara-saudara. Saudara kalau mau dapetin gambarnya ini tuh sudah saya jelasin ini di sebentar ya. Di mana tuh saya jelasin. Nah, ini aja saudara, ketik aja di Google nih. Sampul ya, terus ada strip ini ya, undangan persis ya saudara-saudara ya, huruf U-nya besar, S-nya besar, strip 2.jpg STT Nias, udah keluar ya kan. Jadi saya tidak perlu ngapa-ngapain, itu terekam jejaknya dengan bagus gitu loh. Jadi tinggal kita ambil saja gambarnya ya, karena itu gambarnya kecil ya, saya gedein ini di sini. Nah, kemudian kita ngelihat di situ ya, inilah nama yang dihapus di dalam struktur organisasi Radius. Ini kan namanya Radius Prawira Hulu ya, tapi nanti ada tuh yang tulisannya Radius Purnawira gitu, Hulu gitu ya. Nanti saya lihat sih orangnya sama ya, saya lihat orangnya sama gitu. Nah, ini ketua STT-nya masih Timotius Gea ya, wakil ketuanya di sini kurang begitu jelas nama-namanya, tapi saya selidiki satu persatu untuk nanti perkembangan penelitian kita lebih lanjut ya. Nah, jadi di sini ya, kepala jurusan itu adalah Noita Zega ya, itu menjadi kepala jurusan yang tahun 2024 ini naik ke atas ya, menjadi ketua STT gitu. Tapi ketua yayasannya nggak berubah-berubah nih ya, 2016, 2022 sampai 2024 gitu. Itu menarik ya. Kenapa dia mau menyembunyikan ya nama dia? Ya, dugaan saya sih memang begitu ya, tapi nanti saya buktikan ya saudara-saudara ya, tenang aja. Nah, jadi nama-nama itu mana ya? Tadi saya tulis kok nama-nama yang ada di sini. Nanti kita lihat ya, nama-nama semua ini udah saya tulis tuh tadi tuh. Mungkin ke scroll ke bawah kali. Nah, ini kan ya kan Waket 1 tahun 2021 ya. Lalu di postingan ini ada ucapan ya kan sebagai ketua STT, dan kemudian di sini pembina yayasannya masih Bu Tabita dan ketua yayasannya Radius Purnawira. Nah, saudara lihat ya di sini ya. Nah, kemudian ada keterangan di sini 42 minggu katanya. Ya, kemudian saya lacak 42 mgg ini apa benar artinya 42 minggu ya, ternyata benar ya saudara-saudara. Saya lihat karakteristik dari ini itu, jadi dia mengcapture Facebook. Ini komen-komennya, lalu dia bikin video TikToknya gitu, si Ali Ngapak ini ya. Nah, setelah saya lihat, saya coba hitung-hitung 42 minggu itu sekitar bulan Januari. Nah, ternyata betul, sekitar tanggal ini ada postingan dari dari Pak Fonseca, ketua STT ini. Tapi ini waktu ngomong bukan sebagai ketua STT ya, ini Waket 1 nih. Tapi dia posting ini pada waktu 42 minggu yang lalu itu diucapin 3 orang ya. Bu Tabita pembina yayasan ngucapin, kemudian di sini juga ada beberapa orang ya kan, kelihatannya ini dosen juga nih, ada dosen, terus ada yang lain juga nih ngucapin. Jadi beneran nih ya, beneran dia sebagai ketua STT Nias ya, periode 2024-2027. Begitu saya lihat, wih, ternyata di Facebooknya dia ada berita wisuda ke-11 ya pada tahun 2024, dan ini tidak ada di websitenya. Nah, ini kan aneh sekali. Ada website resmi STT Nias ya, ada website resmi STT Nias. Nanti kita teliti lagi, bener nggak tuh website resminya. Nah, ini ada website resmi STT Nias, bisa tidak ada kabar ya sekitar 2,5 tahun ya, tapi di Facebooknya Fonseca ini ada gitu ya. Pada tanggal 16 Agustus dia memposting acara ini. Nah, acara ini adanya persisnya kapan kita nggak lihat ada tanggalnya di sini ya, tetapi sekitar bulan itu juga ya. Kalau dia ulang tahunnya kalau nggak salah bulan Juni gitu loh ya. Makanya dia bilang di dalam postingannya, sorry ini telat posting ini gitu.
Ya, tapi kurang lebih sekitar situlah. Harusnya, ini kan momen penting kan, dan kebiasaan karakteristik dari situs yang penuh dengan pencitraan ini, ya, STT Nias, harus ini ada, nggak mungkin nggak ada gitu loh. Ya makanya kemarin yang tidak ada itu sekitar 10 acara wisudawan itu ya, itu aneh sekali gitu. Ya aneh sekali gitu. Nah ini ternyata ada loh. Kok bisa? Nah kan menarik kan, kita pasti bertanya bagaimana mungkin di website resminya kok bisa tidak ada. Ya. Nah, jadi tidak adanya informasi ternyata tuh bukan hanya pada zamannya ketua STT Fonseca aja, ketua STT sebelumnya juga sudah nggak tahu tuh perkembangan web itu. Ya, ketua STT sebelumnya gitu, oper siapa ya? Nanti coba kita baca oper siapa tuh gitu. Nah, saudara tahu nggak menariknya gimana? Jadi Fonseca ini, ketua STT yang baru ini, itu terbukti pada bulan Januari 2024 sudah jadi ketua. Masa ketua STT Nias nggak tahu website STT Nias ada materi Islamologinya? Ya, masa dia nggak tahu? Sampai dia mengatakan tidak pernah mengajarkan materi, tidak pernah mengupload seluruh bahan ajar di website STT Nias. Wah, nggak pada melongo tuh. Ya, terus yang kita lihat kemarin apa Pak? Itu kan semua pada bertanya. Ya kalau orang 1, 2, 3 yang lihat, wah mungkin halusinasi sih mungkin oke. Wah ini banyak orang yang sudah ngelihat. Oh Bapak bisa bilang gitu. Nah apakah ketua STT ini ya hampir pasti dia belum lihat video saya kemarin kan, karena video saya itu sekitar sore-sore itu jam berapa ya, jam 4 atau jam 5 kemarin tuh saya bikin video itu ya. Saya agak lupa malahan. Ya, nah tetapi udah jauh dari jam 11 itu. Jadi dia tidak tahu bahwa ada jejak di internet itu yang siapapun bisa baca. Dia pasti kalah kalau di pengadilan ini. Ya karena pengadilan itu urusannya bukti. Ya urusannya bukti. Loh Bapak gimana nggak tahu? Nah ini yang menarik, dia pasti kalah kalau di pengadilan. Karena kalau berbicara pengadilan itu kan pasti berbicara bukti. Ini menarik teman-teman. Kita lanjut ya. Agak noise di tempat saya karena gerimis hujan teman-teman. Bapak emang nggak pernah selama bertahun-tahun ini, apalagi Bapak juga dari mana tuh, dari 2016, 2024. Jadi bukan orang baru diangkat jadi ketua STT begitu, bukan. Jadi orang lama gitu loh. Masa nggak tahu sih persoalan website ini, ya kan? Nah itu ya saudara-saudara ya. Lagi foto dia juga banyak tuh di website itu. Gimana cara menolaknya? Kan begitu saudara-saudara. Ya, kok bisa dia nggak tahu? Ya di website arsip itu atau caca itu ya itu ada. Ya pada saat dia sudah menjadi ketua STT Nias, ya kan? Nah, saudara perlu tahu bahwa urusan domain yang nanti akan saya jelaskan, ya kan? Itu orang bikin domain .ac.id ini beda banget ya sama kalau kita bikin domain .com gitu. Itu beda, saudara. Ini butuh syarat-syarat. Nanti saya jelasin tuh syarat-syaratnya. Ya, saudara akan terkejut tuh, dan saudara akan terkejut juga bahwa pada tanggal 12 dan tanggal 13 ya kan November ini ya itu ada satu tindakan pengupdatean website itu dan pembayaran. Jadi domain itu diperpanjang gitu loh. Domain dan hostingnya diperpanjang ini yang saudara. Makanya saya bilang, begitu ini masuk pengadilan, karena biasanya hostingan tuh bilang, kalau untuk kepentingan hukum positif Indonesia, ya maka kita akan membuka data itu. Ya kalau sudah dibuka, ya udah mati kutu, udah. Ya kan? Kan yang bayar rekeningnya, apalagi rekeningnya dilihat, oh transfernya dari sini. Udah, nggak bisa lari kemana-mana gitu loh. Ya kan? Jadi ya kocak aja gitu. Ya, tapi nanti kita akan bahas ya saudara-saudara ya soal website ini. Ada sesuatu yang pada umumnya orang tidak tahu, tetapi saya sudah tahu karena dulu saya ngurusin kayak beginian gitu loh. Ya ngurusin kayak beginian, jadi saya tahu agak detail seperti soalan kayak begini. Gitu. Nah nanti saya akan tunjukin siapa admin dan juga ketua yayasannya. Ya kita sudah tahu tadi di atas itu. Ya, nah mungkin nggak admin ini berhubungan sama ketua yayasan ini. Nah itu yang kita lihat lebih dalam lagi. Selanjutnya poin ketiga, ya link penghubung antara STT Nias dan Universitas Terbuka Prawira. Nah di sini ada nama yang sangat penting, Radius Purnawira, ya yang namanya itu dihapus dari web STT Nias.
3 tempat ya. Itu yang tadi itu kenapa hilang ya? Tapi nama-nama yang tadi di struktur itu mudah-mudahan ada ya. Nanti akan saya tunjukin di sini. Nah, pertama-tama ya, kita yang dengan tampilnya klarifikasi dari pihak STT Nias ini, kita yang umum pasti bengong-bengong di situ. Ya sebetulnya mereka itu kemarin-kemarin lagi ngomongin STT Nias yang sama atau tidak gitu loh. Apa ngomongin STT Nias yang berbeda sih gitu. Ya kan? Nah, di sini kita perlu ngomongin soalnya kok begitu gamblangnya ketua bilang itu gedungnya dan jasa alma mater itu bukan gedung kami tuh. Ya kan? Nah, ternyata ketua STT ini tidak menjelaskan. Ya karena di situ banyak versinya. Yang mana yang gedungnya, yang mana jasa alma maternya kan begitu. Ya kan? Nah, tetapi kita pengen tahu juga nih pengulangan sedikit ya tentang entitas ya lembaga pendidikan yang STT Nias yang dimaksud itu gitu. Ya, nah di sini kita perlu lihat statuta STT Nias itu logonya begini. Jadi ada Alkitab, ada salib itu di situ kuning gitu. Ini logo yang saya pakai ya. Sekolah Tinggi Teologi Nias. Jelas thumbnail di sini. Kalau kita lihat di pangkalan data pendidikan tinggi, memang di situ ada beberapa tuh, ada Sekolah Tinggi Teologi Nias, ada STT Injili Arastamar Nias Selatan, ada STT Banua Niha Keriso Protestan Sudirman Nias, ya, ada Sekolah Tinggi Teologi Shalom Nias, ya kan. Terus ada lagi apa nih? STP Dian Mandala Gunung Sitoli Nias, Keuskupan Sibolga gitu kan. Nah, tetapi ya ada beberapa yang mirip ini. Ya, tetapi kebanyakan orang sih udah bener. Ya udah bener loh ininya membahas ini, tapi gambarnya aja gedungnya dan itunya tuh jas alma maternya memang ada sih beberapa yang salah gitu. Ya, nah ini ya saudara ya. Makanya kemarin saya tekankan kodenya itu yang ini loh. Yang 233194. Ya, nah kalau kita cek lagi ya memang terakreditasi sih bener. Ya kan, akreditasi baik di sini. Artinya masih aktif ya saudara ya. Ini statusnya kan aktif tuh di situ. Lalu jalannya bener nggak? Oh bener. Jadi kalau ini diklik, ya kan, ini diklik ya bener. Dia masuknya ke situs ini, yang bannernya seperti ini dari pangkalan data dikti. Mereka kan menginputnya kan mendapat ini bahan-bahan dari STT Nias. Nah jadi bener bahwa entitas kelembagaan yang dimaksud adalah yang begini. Nah kemarin saya udah bahas tuh gedungnya. Nah ini kan sama ya gedungnya yang yang seperti ini, ya kan? Ini ternyata gedung tahun berapa ini? 2015 ya. Nah, sedangkan 2023-nya ini dari Google kita dapetin alamat, semuanya sudah kita analisis ya di video sebelumnya ya. Dan kemudian juga gedungnya ini ya ada pelang di sini. Ini masih terpampang nih, berarti harusnya ini yang masih berlaku. Tapi ini Agustus 2023 ya saudara ya. Kita nggak dapetin Agustus 2024. Ya. Nah, bentuknya udah seperti apa ini gitu. Nah itu gedungnya. Nah jas alma maternya gimana? Nah jas alma maternya adalah ini ya saudara-saudara ya, warnanya hitam, ya kan. Terus di sebelah kirinya ini ada logonya ini, ya kan. Nah ini ada bersama dengan ketua STT Nias, Oper Minus Gia, ya satu marga nih sama ketua STT sebelumnya ya, Timotius Gia ya. Nah ini ketua STT-nya nih, bajunya begini gitu loh, yang hitam. Ya, udah jelas ya entitas STT-nya, terus kemudian gedungnya, terus kemudian jas alma maternya. Lalu gambar gedung yang salah dan jas alma mater salah yang kayak begini, saudara-saudara. Ya, ini cukup banyak nih, ini ada beberapa channel lah. Ya, ada gedung kayak begini, terus jasnya kuning. Jadi sebetulnya yang intoleran itu adalah orang-orang Kristen ya. Kalau orang Islam sudah mengalah terus, sudah toleransinya sangat tinggi, lagi mereka yang selalu bikin masalah ya. Mari kita kawal kasus ini sampai selesai ya. Dan mudah-mudahan tidak ada yang melakukan kekerasan, anarkis, brutal. Mudah-mudahan kita kawal lewat media, kita kawal, kita lihat YouTube yang mereaction tentang kasus ini. Mudah-mudahan kasus ini tidak berbelit-belit, tidak bertele-tele, bisa tuntas semua pihak yang terkait, mulai dari MUI, kemudian FKUB, terus terutama kepolisian itu bertindak sesuai porsinya masing-masing. Dan mudah-mudahan kita oleh Allah diselamatkan dari akidah melenceng, dari disaukan dari pendakalan akidah yang dilakukan oleh umat di luar sana.
Bapak Ibu sahabat Cahayati yang dirahmati Allah, demikianlah konten yang kami persembahkan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama, menjadi tambahan wawasan, menjadi tambahan pengetahuan bagi kita bersama. Amin amin ya rabbal alamin. Dari kami ada bila kesalahan, kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa yakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.